Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bismillah. Ustaz absen dulu ya. Romero fil bait. Abdul Hafiz, Adam, Ahmad Irwansyah, Dio, Fatur Rahim, Habibi, Muhammad Akbar, Dwi Cahyo, Muhammad Akila, Muhammad Ardan, Ashifa, Muhammad Fadri, Muhammad Farid, Muhammad Khairul Ridho, Muhammad Naufal Siddiq fil bait, Muhammad Rafi Andika, Muhammad Raihan, Muhammad Sultan Rozan, Syamsi lam ya'ti, Rafli fil bait, Hendra, Rifki, Syafiq. Baik. Kaifa halukum ya syabab? Bikhair. Nah. Ada yang kurang sehat? Nah. Baik. Sebelum dimulai pelajarannya, saya ingatkan seperti biasa, apa yang paling penting sebelum antum belajar menuntut ilmu? Nah, mengikhlaskan niat, ya, niatkan apa yang antum pelajari, diamalkan nantinya, dan kemudian berdoa semoga apa yang antum pelajari di sini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga antum mudah untuk menerima ilmu. Baik. Maza darsuna fi hadzal sabah. Maza, apa artinya maza? Apa? Darsun, pelajaran. Darsuna, pelajaran kita, ya. Kalau ada na di belakangnya, darsuna, pelajaran kita. Kalau pulpen apa bahasa Arabnya? Pulpen apa bahasa Arabnya? Qalamun. Kalau pulpen kita, qalamu. Nah, qalamuna. Jadi kalau tambahkan na belakangnya kita. Darsuna, pelajaran kita, fi hadza as-sabah. Pada pagi ini apa? Akhlak. Nah, sudah siap? Bukunya disiapkan. Nah, bukunya disiapkan, buku catatannya. Tep, yang di belakang. Nah, ya. Dilihat bukunya, sudah siapkan buku catatannya. Nah, baik. Sampai mana materi kita? Nah, tata krama atau adab. Berarti hari ini kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu tentang apa? Berbakti. Nah, dilihat bukunya semuanya. Bab yang ke-8 dilihat. Nah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, baik. Bismillah. Tulis poin yang pertama.
Perintah berbakti kepada kedua orang tua. Baik, tulis semuanya. Poin yang pertama, perintah. Perintah tentang judul kita hari ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sudah? Baik, dilihat bukunya. Dalil yang pertama. Nah, kita baca sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana." Nah, sambil dilihat bukunya, tulisannya dilihat. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, garis bawahi wa wassayna. Garis bawahi wa wassayna. Tulis ya di sini. Tulis di buku catatannya dalil tentang berbakti. Walaupun sudah ada di buku, saya harap antum tulis juga di buku catatan supaya antum terbiasa ya nulis Arab. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, husnan. Nah, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Biwalidayhi husna. Katabtum ya syabab? Baik, perhatikan. Kalau sudah ditulis, perhatikan wa wassayna di garis bawahi tadi ya. Apa artinya wa wassayna? Dan naam, diwajibkan. Kami wajibkan insana pada manusia biwalidayhi. Bi apa artinya? Dengan walidai. Kedua orang tua, hi dia ya. Walidayhi kepada kedua orang tuanya husna, untuk berbuat baik. Nah, tulis di sini. Al-insan apa artinya? Tahu semua ya? Al-insan apa artinya? Manusia. Biwalidayhi, walidaini. Apa artinya walidain? Nah, kedua orang tua. Husna apa artinya? Berbuat baik. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Nah, jadi di sini perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah,
Katabtum ya syabab? Khalas? Nah, perhatikan semuanya. Perhatikan. Nah, jadi di ayat ini terdapat apa? Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian tulis poin yang kedua, nanti kita lanjutkan penjelasannya. Adab kepada Baik. Sudah? Baik. Dilihat bukunya lagi. Dalil yang kedua yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca sama-sama. Wa qadha rabbuka. Wa qadha rabbuka. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Baik. Wa qadha rabbuka. Perhatikan semuanya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyahu. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah jangan menyembah selain Allah ya. Jadi yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Jadi jangan sampai bersekutu kepada Allah. Jangan menyekutukan sesuatu selain Allah. Nah, wabil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua ya, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya untuk apa yang pertama tadi? Nah, untuk apa semuanya? Mentauhidkan Allah ya. Jadi yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah mentauhidkan Allah. Ya, kemudian yang kedua wabil walidaini ihsana. Apa? Wabil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsanan. Apa artinya? Berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah mentauhidkan Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan semuanya. Nah, menunjukkan ya ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu hal yang penting ya setelah tauhid. Jadi yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kemudian dijelaskan imma yablughanna ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya
indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi jika kata Allah salah satu dari dua orang tua kalian tua atau kedua-duanya menginjak usia yang tua, fala taqul lahuma uffin. Ini yang pertama. Tulis di sini. Fala taqul lahuma uff. Tulis. Yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Apa artinya? Maka mengatakan atau perkataan yang Baik, yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali mengatakan atau perkataan yang membuat mereka sedih. Tulis. Fala taqul lahuma uffin. Katabtum ya syabab? Nah, yang pertama adab kepada kedua orang tua di dalam Al-Qur'an dijelaskan fala taqul lahuma uffin. Baca semuanya. Fala taqul lahuma uffin. Nah, baca lagi. Fala taqul lahuma uffin. Nah, fala, fa, maka, la. Apa artinya la? Janganlah atau tidak. Kalau di sini artinya tidak. La, tidak, janganlah. Taqul. Apa artinya taqul? Number mengatakan. Fala taqul lahuma kepada mereka berdua uffin. Perkataan maksudnya apa? Sesuatu yang membuat mereka sedih atau membuat mereka tersakiti. Misalkan diperintahkan untuk misalkan sesuatu hal, misalkan ya, diperintahkan untuk mengambilkan suatu barang, misalkan kemudian diucapkan ya, atau sesuatu yang membuat mereka sedih ya, maka dilarang mengatakan perkataan tersebut. Paham semuanya? Yang pertama, adab kepada kedua orang tua. Yang pertama apa? Nah, jangan mengatakan atau perkataan yang membuat sedih atau menyakiti keduanya. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya apa? Ya syabab, dilihat bukunya.
Setelahnya fala taqul lahuma uffin apa? Naam wala tanharhuma, tulis wala tanharhuma. Naam, siapa namanya? Samping itu. Ardan. Naam, ditulis supaya nggak ngantuk. Kayaknya dibetulkan dulu. Naam, perhatikan. Biar nggak ngantuk, tulis ya. Baik. Wala tanharhuma. Dan janganlah kamu membentak mereka. Saya ditulis, dan janganlah kamu membentak mereka. Kelas? Ardan sudah ditulis? Nah, tulis dulu. Yang kedua apa tadi? Baca semuanya. Nah, semuanya wala tanharhuma. Apa artinya? Janganlah kamu membentak mereka. Nah, mengatakan saja ya, sesuatu yang membuat mereka sedih itu dilarang, apalagi membentak. Nah, kemudian yang ketiga adabnya apa lanjutannya? Semuanya dilihat bukunya. Naam. Wa qul lahuma qaulan karimana. Tulis. Wa qul lahuma qaulan karima. Nah, pada. Baik, jadi ada berapa poin yang kedua, ada berapa adab?
3 yang dijelaskan. Yang pertama apa? Jangan mengatakan apa? Nah. Jangan mengatakan atau sesuatu yang membuat sedih. Kemudian yang kedua, jangan membentak. Kemudian yang ketiga, dan katakanlah kepada mereka itu ketika berbincang, mengobrol dengan perkataan yang mulia, yang sopan, yang lembut. Silahkan dilengkapi dulu tulisannya. Kelas. Nah, semuanya perhatikan kalau sudah. Perhatikan. Jadi, ya, materi kita hari ini tentang apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Poin yang pertama tentang apa? Tentang perintah. Ya, jadi, di dalam Al-Quran diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Baca semuanya. Nah, baca lagi, dikeraskan suaranya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ardan baca. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, apa artinya? Dan kami wajibkan kepada al-insan, apa artinya? Manusia, biwalidayhi kepada kedua orang tua, husna untuk berbuat baik. Jadi diwajibkan, diperintahkan untuk berbuat baik. Kemudian di dalil yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Untuk bertauhid kepada Allah, jangan sampai berbuat apa? Syirikan. Ya, jangan menyekutukan Allah. Ya, jangan menyembah kepada selain Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan ya bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang paling penting setelah bertauhid kepada Allah. Kemudian dijelaskan di sini adab-adab berbakti kepada kedua orang tuanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika orang tua itu menganjak usia yang sudah tua, ya salah satu atau keduanya menginjak usia yang tua, maka kata Allah, fala taqul lahuma apa? Uffin. Jangan sampai kalian mengatakan kepada mereka perkataan atau misalkan sesuatu yang terdengar tidak enak. Nah, misalkan atau sesuatu yang kecil ya, yang bisa membuat perasaan mereka tersakiti atau tersinggung atau terluka. Kemudian yang kedua, wala tanhar huma. Baca semuanya, wala tanhar huma. Nah, apa artinya wala tanhar? Janganlah kamu membentak ya. Yang pertama ya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi membentak ya. Jangan sampai membentak kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, dan katakan kepada mereka perkataan yang mulia, yang bagus, yang lembut. Wa qul lahuma qawlan karima. Paham semuanya sampai di sini? Nah, jadi ya semuanya dengarkan, kewajiban kita untuk memuliakan kedua orang tua ya. Insyaallah semua antum sepakat bahwasanya ketika berkata-kata kepada kedua orang tua harus menjaga sikap dan perbuatan, dan dijaga kata-kata jangan sampai menyakiti. Insya Allah semuanya paham ya. Nah, akan tetapi terkadang ketika situasi tertentu, misalkan antum sedang asik dengan sesuatu misalkan ya, kemudian
antum diperintahkan misalkan untuk membersihkan misalkan halaman, maka kadang ya di keadaan tertentu ya itu membuat seseorang lupa bahwasanya dia harus menjaga perkataannya ya. Makanya tidak semua orang bisa untuk berbakti karena padahal semua orang sepakat bahwasanya kedua orang tua harus dimuliakan, akan tetapi yang namanya syaitan pasti membisikkan kepada manusia ya, ketika keadaan tersebut dia sedang misalkan asik, maka disitulah syaitan membisikkan untuk berkata-kata yang kasar ya, sehingga ya cara supaya kita selalu bisa untuk berkata-kata yang lembut, maka dengan cara membiasakan diri di berbagai keadaan. Selalu ingat ini ya, dalil kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjut ke poin yang keberapa? Ketiga. Poin yang ketiga. Tulis. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita lanjut, langsung lihat dalil yang keempat ya, di sampingnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca sama-sama, ayyul amali ahabbu ilallahi. Nah, dilihat bukunya semuanya, dilihat. Nah, baca, dikeraskan suaranya. Ayyul amali ahabbu ilallahi. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay. Qala birrul walidain. Qultu thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Nah, garis bawahi ahabbu al-amal ahabbu ilallah. Ahabbul amal ilallah. Kalau misalkan antum mau tulis, di sini tulis keutamaannya amalan yang paling dicintai Allah. Dalil yang keempat. Sudah ditulis? Nah, jadi poin yang ketiga tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Ustaz bacakan lagi hadisnya. Ayyul amali ahabbu ilallah. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai Allah. Nah, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi,
Qultu, apa artinya qultu? Qala, apa artinya qala? Qala berkata. Kalau qultu, saya telah berkata. Kalau aqulu, saya berkata. Aqulu, saya berkata. Kalau qultu, saya telah berkata. Tsumma ai. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Garis bawahi birrul walidain. Birrul walidain di garis bawahi. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua termasuk apa? Amalan yang paling dicintai Allah. Qultu tsumma ai. Apa artinya qultu? Saya telah berkata, tsumma ai, kemudian ayyu, apalagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi di hadis ini ada 3 amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW menjawab, yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, ini berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al jihadu fi sabil, berjihad di jalan Allah. Fadal. Jadi ya didahulukan berbakti kepada kedua orang tua dari jihad jalan Allah. Dan ada sebuah riwayat hadis yang menunjukkan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang ingin berjihad di jalan Allah, kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mempunyai seorang orang tua? Maka dia menjawab, na'am. Maka Rasulullah memerintahkan apa? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi diperintahkan dulu untuk menjaga orang tuanya. Taib. An-nuqtah ar-rabi'ah. Poin yang keempat, tulis. Orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Siapa orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik? Salam. Sudah ditulis? Dilihat lagi di dalil yang kelima. Halaman 25 yang paling bawah, dilihat. Sudah? Kita baca sama-sama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'a rajulun. Baca semuanya. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun ila Rasulillahi. Faqala, Ya Rasulallahi, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka. Qala thumma man. Qala ummuka. Qala thumma man. Qala ummuka. Qala thumma man. Qala abuka. Garis bawahi, ahaqqun nasi bihusni sahabati.
ahaqqun nasi bihusni sahabati. Di baris yang pertama, garis bawahi ahaqqun nasi bihusni sahabati. Nah, jadi ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, man, apa artinya man? Siapa? Ahaqqun nasi, orang yang paling berhak. Tulis di atasnya, ahaqqun nasi, orang yang paling berhak. Bihusni sahabati, artinya diperlakukan dengan baik. Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis artinya di atasnya. Kemudian Rasulullah menjawab, siapa? Qala, naam, ummuka, mumtaz. Naam, siapa? Ibumu, ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab, siapa orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Siapa? Ibu. Kemudian sahabat tadi bertanya, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab apa? Qala ummuka. Rasulullah masih menjawab dengan jawaban ibumu. Kemudian qala summa man. Sahabat tadi bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Rasulullah menjawab, siapa? Qala ummuka. Jadi Rasulullah SAW 3 kali menjawab siapa? Ibumu, ya. Kemudian yang keempat, sahabat tadi bertanya lagi, qala summa man, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah baru menjawab siapa? Qala abuka, ya, ayahmu. Jadi di hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Siapa? Ibu, ya. Jadi Rasulullah SAW mengulang jawaban beliau sebanyak 3 kali, ya. Beliau ditanya tentang siapa orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik, beliau menjawab siapa? Yang pertama, ummuka, ya. Beliau menjawab ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab siapa? Ummuka. Kemudian yang ketiga kali Rasulullah menjawab siapa lagi? Ibumu. Jadi 3 kali diulang, menunjukkan apa? Bahwasanya, nah, orang yang paling berhak adalah ibu. Diulang sebanyak 3 kali menunjukkan penekanan, ya, bahwasanya betul-betul harus diperlakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir baru ayah. Jadi di sini tulis orang yang paling berhak siapa? Ibu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang dari Abu Hurairah. Tulis dalil 5 aja, ya. Yang sebelah sini sudah. Nah. Kemudian lanjut, alasan, masih di poin yang keempat, ya. Alasan adalah ibu. Alasan orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik adalah ibu. Jadi kenapa, ya, ibu adalah orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik.
Baik, katabtum. Nah, kita lihat dalil yang ketiga. Dilihat dalil yang ketiga. Sudah? Nah, kita baca sama-sama. Ya, Quran surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana. Nah, baca lagi. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Tulis hamalathu ummuhu tulis hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, katabtum ya syabab? Baik. Saya jelaskan ayatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian dijelaskan alasannya, hamalathu ummuhu. Apa artinya hamala? Nah, ibunya telah mengandungnya. Tulis artinya. Mengandungnya. Nah, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, dikarenakan seorang ibu itu sudah mengandung anaknya wahnan ala wahnin. Apa artinya? Lihat bukunya. Wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Dalam keadaan ya, dalam lemah yang bertambah. Tulis artinya dalam keadaan lemah yang bertambah. Keletihan di atas keletihan. Nah, maksudnya sangat
lelah ya. Tulis dulu artinya wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah. Nah, Ardan ditulis. Nah, ditulis. Baik. Jadi alasan kenapa seorang ibu ya diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya, paling berhak untuk diperlakukan dengan baik adalah karena seorang ibu telah apa? Mengandung seorang anak ya, selama 9 bulan, lama ya, dalam keadaan lemah yang bertambah. Setiap bulan bertambah lemah keadaan seorang ibu ya. Kemudian setelah melahirkan wa fisaluhu, dan menyapihnya. Apa artinya menyapihnya? Naam. Menyusuinya fi amaini, dalam 2 tahun. Katabtum? Nah, jadi semuanya perhatikan apa alasannya? Alasan kenapa ibu adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Apa? Yang pertama, karena ibu telah mengandung seorang anak tadi. Nah, dalam keadaan lemah. Bukan hanya mengandung, tapi mengandung dalam keadaan lemah ya. Kemudian setelah melahirkan, nah, ibu tadi menyusui anaknya selama 2 tahun. Nah, jadi itu kenapa seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Paham tum? Nah, baik, satu lagi ya. Sudah ditulis semuanya? Nah, jadi ada berapa poin hari ini materi kita? Ada 4 poin. Nah, ada 4 poin materi tentang apa? Nah, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu poin yang pertama tadi ya. Ya, poin yang pertama yaitu perintah. Apa dalilnya? Baca semuanya. Wa wassaynal insana. Lanjutkan. Nah, biwalidayhi husna. Nah, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kami wajibkan pada mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian poin yang kedua apa? Tentang adab-adab kepada kedua orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, fala taqul lahuma uffin. Adab yang pertama apa? Jangan sekali-kali kalian mengatakan atau sesuatu yang membuat mereka sedih atau tersinggung ya. Kemudian yang kedua apa adabnya? Jangan membentak ya, ingat. Kemudian yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima. Apa? Berkata-kata dengan perkataan yang mulia. Jadi ini ingat ya, 3 adab dijaga ya, jangan hanya dihafalkan akan tetapi dipraktekkan, diingat ya, diingat bahwasanya kalian diperintahkan untuk
menjaga sikap, jangan sampai sikap kalian menimbulkan sesuatu yang membuat mereka sedih, yaitu tadi misalkan mengucapkan atau kalian membentak mereka. Nah, kemudian diperintahkan untuk berkata-kata yang mulia, yaitu perkataan yang lembut, ya, yang menenangkan hati mereka. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga apa? Keutamaan dari berbakti kepada kedua orang. Apa keutamaannya? Amalan yang paling dicintai. Termasuk dari amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Birrul apa semuanya? Apa tadi? Birrul walidain. Apa artinya bir? Berbakti atau berbuat baik. Birru artinya berbuat baik. Al walidain, kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir tadi kita jelaskan bahwasanya siapa orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Ibu, seorang ibu. Alasannya kenapa? Nah, mengandung dalam keadaan yang lemah, kemudian setelah melahirkan menyusui seorang anak selama 2 tahun. Taib. Dilihat dalil tentang ini, hamalathu ummuhu. Nah, kita baca ya. Nanti Ustadz minta antum hafalkan. Baca semuanya. Coba dibaca. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, artinya apa? Dan kami wasiatkan kepada manusia, kepada orang tuanya untuk berbuat baik. Ingat ya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kemudian hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, jadi sebelum antum hafalkan dipahami dulu ya supaya gampang menghafalnya. Baik. Nah, Ustaz kasih waktu, silahkan hafalkan. Nah, fadal. Nah, sampai habis. Ilayyal masir. Nah, mumtaz. Masmuk Syifa. Nah, artinya Ustaz harap antum difahami ya. Naam, Asyifa. Taib. Apa artinya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin? Hamala, apa artinya? Nah, mumtaz. Ibunya telah mengandungnya. Jadi secara garis besar saja ya. Jadi ketika Ustaz tanya hamalathu ummuhu, apa artinya? Ibunya mengandungnya. Wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah, dalam keadaan lemah, seperti itu aja sudah cukup. Kemudian wa fisaluhu, apa artinya wa fisaluhu? Nah, menyusuinya fi amaini, apa artinya amain? Nah, amun artinya tahun, amaini 2 tahun.
Nah, tafadhal. Nah, wawasainal insana biwalidayhi wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli ilayyal masir. Nah, ismuk? Nah, Farid. Nah, baik, jelas. Baik, sudah hafal semuanya? Nah, semuanya perhatikan ya. Ustadz harap yang Ustadz sebutkan namanya bisa disetorkan ya. Yang sebelumnya belum dapat nilai maksudnya ya. Jadi diutamakan yang belum dapat nilai setorkan hari ini. Nah, Ahmad Irwan Syah, Dio, Fatur Rahim, Habibi, Akbar, kemudian Fadri, Khairul Ridho, Raffi, Raihan Akram, kemudian Rendra sama Rifki. Nah, jadi kalau bisa hari ini, kalau yang sisanya hafalkan ya. Kalau sudah silakan setor, tapi diutamakan yang tadi ya. Maksudnya kalau bisa langsung disetorkan. 6. Mumtaz. Naam. والوالدين
Ilayyal masir. Ilayya. Nah, mumtaz. Ismuk? Syafiq. Nah, mumtaz. Naam. Mumtaz. Ismuk? Raihan. Raihan Akram. Mumtaz. Naam. Ya. Fi dan menyusuinya di dalam berapa tahun apa bahasa Arabnya? Sini aja dulu. Tahun apa bahasa Arabnya? Amun. Kalau 2 tahun amaini. Naam. Nah, ulangi dari wa fisaluhu. Fi amaini. Mumtaz. Ismuk? Siapa? Fadri. Naam. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu. Ulangi. Wassaynal biwalidayhi
hamalathu ummuhu. Wahnan wahnan fi amaini anishkurli wa waliwalidaika ilayyal masir. Ulangi dari wa fisaluhu. Anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Nah, ismuk Rifki Andika Raffi Andika Rifki afwan Rifki Andika. Naam, tafadhal. Mumtaz. Naam. Naam. Naam, Razan. Hamalathu wahnan wa fisaluhu amaini anishkur ulangi anishkur li waliwalidaika ilayyal masir. Ulangi dari wa fisaluhu. Waliwalidaika ilayya. Das ismuk Adam Zaim. Nah, fadal. Mumtaz. Ahmad Irwan Syahnam. Taib. Nah, waktunya sudah habis. Sampai sini materi kita hari ini. Perhatikan semuanya, duduk dulu. Nah. Taib. Ilahuna darsuna al-yaum. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami, ya, kemudian diamalkan dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz mohon maaf kalau ada terdapat kesalahan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.